bergabung dan kita langsung mendengarkan kita langsung mendengarkan paparan atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Pendeta Jarot. Kita nggak usah berpanjang-panjang lagi, semua orang pasti mengetahuinya. Beliau adalah seorang pakar dalam keluarga, ya. Dan saya langsung berikan kepada Bapak Pendeta Jarot untuk menyampaikan seminar pada pagi hari ini. Silakan, Pak Pendeta Jarot. Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani, dan ini luar biasa. Ini pesertanya bukan cuma hamba Tuhan ini ya, ini kapten-kapten, jenderal-jenderal, ketua DPD. ini dahsyat sekali. Ini saya pikir kemarin kita ada seminar departemen misi juga ya, tapi mengenai ekoenzim yang saya hadir, yang saya kenal atau senior ya dari 150 paling 10 ini saya lihat 65 senior semuanya. Ya, mungkin saya perlu ralat sedikit tadi saya dipanggil Pak Pendeta Jarot gitu ya. Ini saya perlu lurus supaya enggak salah organisasi gitu ya. Jadi saya ini bukan pendeta gitu ya. Saya orang awam yang melayani. Tapi saya mau jujur dulu, ini perlu jujur, kalau nggak jujur dosa nanti ya. Saya pernah menjadi PDP tahun 90 ya di GBI Gatot Subroto, Pak Niko. Tahun 92 itu PDP, 95 96 PDM. Nah, kartunya berlaku sampai tahun 2000. Ya, berarti 95 ya, 5 tahun. Tapi 98 tahun 98 itu saya mengundurkan diri dari kependetaan sampai sekarang. Jadi pernah juga waktu itu saya dimasukkan grupnya pendeta-pendeta GBI Jakarta gitu ya. Terus ada yang protes. Loh, kok namanya Bapak Jarot nggak ada di database. Sudah lewat 5 tahun sudah dihapus ya. Datanya sudah nggak ada. Tapi ya saya hamba Tuhan GBI, kartu jemaatnya sampai hari ini GBI, di rumah saya seminggu sekali sebelum pandemi ya dipakai untuk cell group ya, dulu namanya family altar. Nah, untuk cool kalau sekarang namanya tetap berjemaat, kartu jemaat di GBI. Oke. Tema yang diberikan kepada saya ya sepertinya sudah diatur kali ini, ada beberapa pembicara dalam serial materi penginjilan dan saya keluarga yang menginjil. Penginjilnya kayaknya udah sesi-sesi yang lain nih yang dibahas ya, sehingga saya sebenarnya pada keluarganya. Nah, ini kalau Bapak tadi ada satu yang saya dari Pasir Koja, maka 80% materinya sama, tapi nanti kan banyak ditanya jawabnya ya. Jadi kita akan sedikit mengulang kalau Bapak yang kemarin dari pendeta dari Pasir Koja ya, yang lain berarti materi baru. Jadi saya akan lebih sampaikan mengenai keluarga yang menginjil dalam arti berbuah. Saya berikan presentasi sebentar, lalu kita lama dibanyain ditanya jawab atau diskusi. Sehingga saya robah sedikit gitu ya, bukan menginjil tapi keluarga yang berbuah. Nah, kita awali dengan pendahuluan hari-hari ini di mana COVID membuat keadaan seperti zaman Yoel. Kalau Yoel bukan COVID, tapi Yoel itu ada belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat, ada kebakaran hutan, sampai ratapan itu ke bait Allah, ke kemah pertemuan, ke para pelayan. Karena hama demi hama, itu pandemi yang berturut-turut. Itu sampai dampak dari pandemi itu dikatakan baiklah para pelayan mezbah meratap pakai kain kabung. Ya, para pelayan-pelayan berdiri di mezbah. Kenapa para pelayan harus meratap gitu ya, berkabung waktu itu? Karena pandemi begitu dahsyatnya sampai ditulis sehingga ditahan dari rumah Tuhan korban persembahan. Wah, rupanya jemaat pada waktu itu gara-gara pandemi itu nggak bayar kolekte, saudara.
Jadi ini saya pikir-pikir Yoel ini zaman itu kok kayak zaman sekarang gitu ya. Aduh, kebaktiannya online ya udahlah, nggak ada kantong yang beredar, nggak bayar kolektor. Waduh, pendeta-pendeta yang gerejanya sudah punya izin sendiri, milik sendiri, gedung sendiri lah, nggak masalah ya. Gereja-gereja besar justru yang di kota-kota besar di mall, wah jemaatnya ribuan kalau datang gitu kan. Kalau nggak datang kan sewanya jalan terus. Ada yang satu kali pakai itu sampai ratusan juta loh. Belum servis cas gitu ya. Waduh ya, ini sampai istilahnya tuh meratap gitu ya. Nah, kenapa saya ceritakan hal ini? Karena gara-gara pandemi itu gitu ya, gereja nggak bisa kebaktian, maka kebaktiannya seperti pada zaman Yoel, di mana Yoel mengumpulkan jemaah untuk berdoa, ada gerakan doa nasional, ada kegerakan yang dikumpulkan, atau satuan terkecil dari gerakan itu adalah kumpulkanlah anak-anak, kumpulkanlah anak balita, kumpulkanlah orang tua, pengantin baru, semua ini daftar anggota keluarga yang berdoa. Ini ya kita sebelum menginjil kan berdoa dulu ya, berdoa itu persiapan menginjil gitu ya. Jadi sebenarnya panggilan itu berbuah gitu ya. Untuk berbuah berdoa dulu. Jadi saya kurang setuju ada orang yang saya full timer doa. Maafkan, saya mungkin punya konsep sedikit berbeda. Berdoa itu semua orang nggak perlu panggilan. Sebelum khotbah berdoa, sebelum menginjil berdoa gitu ya. Tapi berdoa bukan panggilan. Nah, tapi waktu itu bangsa dalam pandemi lalu berdoa. Nah, menariknya itu berdoanya itu sekeluarga. Kan akhirnya kita tahu bahwa Yoel itu ada roh Tuhan sehingga teruna, pemuda, semua bernubuat, artinya sekeluarga penuh Roh Kudus. Atau kita juga pada cerita saya sebutkan saja cerita pada zaman Raja Yosafat, di mana Moab, Amon, Meunim datang menyerang Israel. Lalu mereka juga berdoa. Sehingga akhirnya mereka pergi ke medan perang, dan dikatakan di medan perang musuh sudah menjadi bangkai, dan mereka bukan perang, mereka mengumpulkan barang-barang berharga 3 hari 3 malam. Saking capeknya mengumpulkan barang berharga, hari yang keempat mereka memutuskan memuji menyembah Tuhan, sehingga sampai hari ini lembah itu disebut lembah pujian, karena pernah terjadi bangsa Israel capek ngumpuli berkat, lalu mereka memuji menyembah Tuhan. Waduh, dan apa yang dilakukan sehingga masalah berubah jadi berkat, peperangan menjadi tentara, datang jadi pengirim berkat. Mereka mendengar nabi-nabi, oh kita sudah lakukan hal itu kalau namanya GBI. Mereka memuji menyembah Tuhan, GBI pasti lakukan. Mereka memuji dengan suara nyaring, pasti GBI lakukan. Mereka menaruh pujian penyembah dalam barisan paling depan, pasti GBI sudah lakukan semuanya. Tapi kenapa masalah nggak berubah jadi berkat? Nah, dalam kisah Yosafat itu ada yang menarik. Bagaimana memujinya, menyembahnya. Bagaimana mereka melakukan doa syafaatnya. Itu ditulis ayatnya bahwa mereka berdoa dengan istri dan anak-anaknya. Jadi ditulis dengan mereka berdoa dengan istri dan anak-anaknya. Bukan istri-istri dan anak, enggak, istri dan anak-anak. Jadi doanya keluarga lagi. Wah, ini ada 2 kisah. Mungkin boleh diambil sebagai dogma ya, atau konsep ya, karena kisah Yoel, kisah yang ada di Yosafat itu sama. Ini juga membuat saya ingat pada gereja mula-mula. Di mana gereja mula-mula itu kan kebaktiannya di keluarga-keluarga. Nah, bagi saya kisah Rasul itu bukan kisah, walaupun memang judul kitabnya kisah Rasul gitu ya. Tapi menurut saya itu pola. Jadi saya punya pengertian bahwa Alkitab itu bukan hanya cerita, memang itu cerita, bahkan sejarah. Dan cerita ada cerita yang dibuat, cerita fiksi, cerita dongeng. Kisah Rasul cerita bagaimana di gereja mula-mula itu Tuhan Yesus, para rasul, para murid pergi ke rumah-rumah, berdoa di rumah-rumah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dulu atau berapa puluh tahun lalu namanya besuk gitu ya. Pendeta-pendeta kunjungin jemaatnya, berdoa di rumah-rumah, kegerakan di rumah-rumah. Rumah satu memenangkan rumah yang lain gitu. Itu gereja mula-mula. Lalu kan gereja berkembang ya, ada sinode, ada gedung. Wah, udah nggak ada waktu lagi, mana ada waktu pengerja, pendeta ke rumah-rumah, kagak ada ya. Ada waktu buat Instagram ada. Rumah-rumah kagak ada gitu ya. Ibadah dong ya. Yang penting tuh lightingnya gimana, sound systemnya gimana. Maafkan nih saya nyinyir sedikit aja ya, daripada nyinyirin orang lain, gue nyinyirin aja sendiri. Kan saya orang GBI juga gitu ya. Waduh, di mana gereja ini yang penting ya lightingnya, sound systemnya gitu. Sampai di sosmed itu kita ini, sebut kita karena saya bagian dari GBI.
kita ini dinyinyirin gitu ya, wah gereja bisnis Indonesia, yang penting pokoknya dihitung masuk apa namanya visible nggak, sewa mallnya sekian, ongkos sewanya sekian gitu ya, kolektor sekian, nutup, oke investasi, waduh, bahkan itu kata yang digunakan waktu meeting pun gitu ya, itu investasi loh saudara. Ini saya ini nggak mengada-ada loh saudara, saya ini ketemu sama hamba Tuhan gitu ya, yang gerejanya gede gitu, lalu kita ngobrol itu kata-kata yang digunakan itu ya Pak Jarot, kita berani investasi Pak untuk sewa di mall. Ini saya ini lagi rapat sama, lagi ketemu pendeta atau ketemu pengusaha ini. Kita berani investasi Pak gitu. Waduh, wah gara-gara COVID ini investasinya nggak balik saudara ya. Nah, jadi ketika gereja ada di gedung, di mall, segala macam, COVID datang. Waduh, saya ini bersyukur banget sama COVID. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gara-gara COVID nggak boleh ibadah di gedung, di mall lagi. Kembali Alkitabiah seperti pola di Alkitab, yaitu di rumah-rumah. Jadi harusnya nih, saya ini keluar dari tema sedikit dulu ya. Harusnya nih COVID ini membuat gereja-gereja menggerakkan ibadah di rumah. Ibadah di rumah itu bapaknya mimpin kebaktian dengan istri dan anak-anak seperti pada zaman Yosafat, mereka berdoa dengan anak-anak gitu, bukan nonton streaming. Nah, kalau nonton streaming ini dulunya entertain business, di gedung ada lightingnya, sekarang sama entertain business juga gitu ya, nonton pendetanya jadi artis di YouTube. Itu boleh nggak salah ya, tapi itu harusnya hari Minggu optional gitu ya. Tapi gerakkan gereja, gerakkan jemaat untuk ibadah di rumah. Karena Ulangan kan berkata ya supaya para laki-laki itu membacakan firman. Jadi nggak ada tuh jemaat misalnya, wah Pak saya ini suami tapi saya nggak pandai Alkitab, saya nggak menjelaskan Alkitab. Loh, Alkitab tuh perintahkan bacakan firman ini, bacakan Taurat ini. Cuma dibaca, saya yakin jemaat nggak ada yang buta huruf lagi. Kalau ibadah itu adalah membacakan Taurat, membacakan firman Tuhan, nanti setelah itu berdoa menyanyi, setiap rumah pasti bisa beribadah. Selain nonton streaming pendetanya lagi tayang. ini maafin saya ini. Jadi harus itu, dan saya percaya itu maksud Tuhan ini dibikin COVID ini supaya gereja itu dipulihkan. Dipulihkan itu bukan yang baru, itu pewahyuan. Dipulihkan itu kembali seperti semula, dan nubuatannya di akhir zaman itu gereja dipulihkan kembali seperti gereja mula-mula, karena gereja mula-mula bukan cerita tapi pola gereja itu kayak begini loh gitu ya, secara esensinya. Organisasi tentu berkembang ya, kalau nggak ada sinode ya nanti gimana di Indonesia ditutup, karena itu dibutuhkan untuk aturan dunia ini. Kita pernah ada kegerakan gereja sel dan sebagainya, tapi ya seperti pasang surut. Nah ini keadaan ini menurut saya membawa kita pada esensi yang seharusnya kita konsisten, yaitu gereja rumah atau gereja sel dan seterusnya. Oke. Jadi gereja pasti bisa membuat para bapak-bapak membacakan firman Tuhan. Karena memang Ulangan berkata, Musa berkata kepada orang-orang laki-laki waktu itu, bacakanlah Taurat ini, gitu ya. Dibaca saja pasti bisa. Nanti ibunya doa, anaknya doa. Ini yang kita perlu, sehingga keluarga memenangkan keluarga, ibadahnya di keluarga, kegerakannya di keluarga, mujizatnya di keluarga. Bapak merasakan doa istrinya, istri merasakan doa suaminya, itu menjadi keluarga yang kuat. Nah, maka ya kalau nggak ideal suaminya belum bertobat, ya istrinya aja mulai dulu gitu sama anaknya. Yang pasti keluarga itu kuat bukan karena orang-orang hebat, tetapi orang-orang yang saling membutuhkan. Jadi sebelum keluarga yang menginjil, maka keluarga yang kuat dulu. Kuatnya karena saling mendoakan di dalam mezbah keluarga. Sekali lagi, bukan nonton streaming kebaktian, gitu ya. Kalau nonton nanti bisa ganti channel. Dulu sebelum pandemi ini, suami mau pindah gereja nggak enak sama istri mau pindah gereja nggak enak sama suami, anak mau pindah gereja bapaknya marah, bapaknya majelis atau diaken kok mau pindah gitu ya, tiba-tiba COVID datang gitu kan. Nonton streaming ya kan, wah semuanya ibadah tapi anak sama bapak beda channel. Pindah gereja dalam hitungan detik gitu. Ya katanya itu aja gitu ya. Ganti channel dengan segera gitu ya. Kalau di daerah-daerah mungkin nggak begitu ya, Bapak Ibu yang sudah di daerah-daerah nih, yang bukan di Jakarta udah mulai pada onsite ya.
sehingga sudah mulai dihitung jemaatnya. Wah, tidak berkurang Pak Jarod, puji Tuhan, ya kan? Bahkan mungkin ada yang bertambah. Tapi mungkin di kota besar akan berbeda cerita. Oke, kita lanjutkan lagi soal keluarga. Nah, berbicara penginjilan, maka saya ya pasti sudah ada dibahas di sesi-sesi sebelumnya ya, tapi hanya sekilas saja. Maka sebenarnya panggilan kita itu berbuah. Untuk berbuah itulah kita menginjil. Sebelum menginjil itulah berdoa. Makanya, tapi panggilan setiap orang percaya itu berbuah. Nah, berbuah itu kan cuma ada 3 di Alkitab. Buah yang ada ayatnya ya. Mungkin kalau ada nanti, Pak Jarod ada 4, ada 1 lagi. Nah, nanti saya di WA, saya revisi materi saya. Tapi yang pasti seperti ayat ini bahwa panggilan itu adalah berbuah. Kalau enggak, Paulus bilang ya lebih baik saya mati gitu ya. Jadi memang tidak ada tujuan hidup yang lebih yang relevan bagi kita, apalagi hamba Tuhan. Tujuan hidup yang paling relevan itu ya berbuah. Kalau misalnya wah Pak saya pengen kaya ya mati aja kan. Kalau mati kita masuk surga, lantainya aja emas seperti atapnya, dindingnya dan belum lain-lainnya. Saya pengen makan enak, jadi sebelum mati ya makan enak dulu. Ya mati saja, orang di surga juga ada makanan. Loh, masa sih Pak Jarod gitu? Kan orang yang di neraka itu bilang sama Abraham, minta air. Ya, kali ada gitu ya, makanan dari pohon kehidupan gitu ya. Pasti mungkin daging B2 nggak ada lagi. Jadi kalau hanya pengen makan enak ya mati saja. Pengen jalan-jalan gitu ya mati aja. Kita bisa jalan-jalan dalam roh kita keliling dunia ini. Jadi tujuan hidup yang paling relevan setelah kita ditebus ya berbuah. Nah, sekarang jemaat pun ya kita harus motivasi demikian berbuah. Tapi buah apa sih gitu ya? Buah yang pertama itu menurut saya buah kerajaan. Karena kita ini adalah warga kerajaan. Maka orang yang kita lahir barukan karena pengaruh kita, itulah buah kita. Sehingga kalau ada satu orang yang bertobat, malaikat bersorak-sorai karena warga kerajaannya bertambah. Nah, buah kerajaan itu adalah orang yang lahir baru karena pengaruh kita. Nah, sekarang saya hubungkan dengan keluarga. Harusnya nih, bapak jasmani itu bapak rohani juga. Ya, harusnya bapak jasmani itu bapak rohani juga, gitu ya. Dalam arti ya, kita dorong jemaat, ayah ibu mereka melahirkan anak-anak mereka, harusnya melahir barukan juga. Oke, saya kasih contoh dari saya. Saya tuh kagum, hormat, bahkan nanti di surga saya cari pasti akan ketemu gitu ya. Almarhum Kak Yeremia Rim. Kenapa? Karena saya lahir baru sama beliau. Saya ditumpangi tangan berkali-kali, kagum sama pengajar berkali-kali, tapi lahir baru kan cuma sekali. Paulus kan bilang, kamu punya banyak pengajar, tapi aku ini bapakmu gitu ya, yang melahir barukan kamu, jadi bapak rohaninya. Kita dilahir barukan oleh bapak rohani kita. Jadi saya hormat sekali sama Kak Yeremia Rim. Karena dia yang membuat saya masuk surga. Dan surga ini kan lebih penting daripada kekayaan saya, nama besar saya, keluarga saya, istri, anak. Yang terpenting hidup ini ya kita selamat. Nah, alangkah indahnya keluarga yang menginjil itu ya nginjili anaknya dulu. Masuk anak pendeta bertobatnya di persekutuan doa gitu. Bapaknya pendeta lagi. Kalau bapaknya pengusaha pasti nggak apa-apa gitu ya. Pak itu anaknya kemana? Itulah Pak Jarod pergumulan saya. Anak saya nggak kebaktian Pak. Jadi jangan konsentrasi nyuruh anaknya kebaktian, nyuruh pelayanan. Lahir baru nggak tuh anaknya? Orang kalau lahir baru yakin masuk surga dan mulai tahu orang lain nggak masuk surga, didorong belas kasihan pengen bawa orang lain ke surga, pasti dia melayani. Maka konsentrasi kita ini sebenarnya saya sangat fundamentalis. Kita perlu sadar dan menyadarkan jemaat mengenai hal yang paling mendasar dalam penginjilan. Yang paling mendasar adalah kan mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita bahwa dosa bisa dihapus. Nah, maka orang tua mesti menginjili anaknya dulu, istrinya, suaminya. Ya, kalau hamba Tuhan udah pasti ya suami istri selamat. Tapi kalau jemaat kan ada yang pasangannya belum selamat. Itu kalau keluarga memenangkan anggota keluarganya, keluarga jadi kuat sekali. Anak saya kenapa anak saya hormat banget sama saya? Dia masuk surga karena saya. Jangankan sebagai anak selama hidup di surga pun dia akan berterima kasih sama saya seperti saya mencari nanti di surga dia akan tak cari itu Kak Yer, saya masuk di sini gara-gara kakak loh gitu ya. Saya sebenarnya pengen banget dicoba ya gara-gara ayah saya, tapi sejarah nggak bisa diulang. Tapi saya akan membuat sejarah baru yang seperti saya impikan. Nah, buah kerajaan adalah orang yang lahir baru karena pengaruh kita. Maka seharusnya keluarga ini saling menyelamatkan, ya, sehingga nanti
pasti akan saling menghargai, saling menghormati, saling berterima kasih. Itu dampaknya, rentetannya banyak sekali. Pak suami, ada kan jemaat ada yang banyak, Pak suami saya begini, begitu. Jangan fokus pada perilaku dosanya dulu. Anggap suami yang tidak bertobat, yang judi, yang seksnya menyimpang sebagai objek yang harus dikasihi, dilahirbarukan. Udah. Nanti kalau dia lahir baru, rokoknya berhenti, ininya berhenti. Karena fokus pada penginjilan. Keluarga fokus pada penginjilan anggota keluarganya dulu. Pastikan lahir baru dengan ciri-cirinya yang jelas, dengan indikatornya yang jelas. Kita tidak susun indikatornya, nah itu dia lahir baru. Maka udah pasti. Nanti yang namanya karakter pasti berubah. Kenapa orang nggak berubah? Karena dalam rohnya nggak ada Roh Kudus yang membawa dia pada kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Maka penginjilan keluarga adalah keluarga yang menginjil satu dengan yang lain dulu. Berikutnya adalah keluarga yang bukan menginjil, saya bilang, mohon maaf, keluarga yang berbuah. Nah, berbuah ini, tapi nanti kalau berbuah, maka dia akan membuahkan yang lain, akan memenangkan keluarga-keluarga yang lain. Nah, yang menjadi kebutuhan hari-hari ini adalah bagaimana keluarga itu, ya, saya pecah dua ya, pernikahan dan orang tua anak, parenting. Yang pasti saya agak sedikit teologis dulu bahwa Tuhan menciptakan manusia seperti rupa dan gambarnya. Tapi dosa membuat rupa dan gambar rusak, manusia lahir nggak ada rupanya Allah, nggak ada gambarnya Allah, adanya jenis kelamin atau DNA. Tapi begitu dia lahir baru, maka rohnya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan orang-orang yang lahir baru ini dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, waktu dia menjadi manusia, itulah gambaran kita. Sehingga kita dapat teladan, oh jadi manusia itu seperti pada waktu Tuhan Yesus jadi manusia. Dia adalah Tuhan, tapi dia jadi manusia. Nah, kita akan bertumbuh ke arah itu. Nah, perubahan itulah yang saya sebut dengan buah pertobatan atau buah roh sama. Walaupun ayatnya berbeda, tapi buah pertobatan itu waktu bertobat kita berubah, buah roh adalah perubahan selanjutnya. Jadi keluarga yang berbuah pertama menghasilkan buah kerajaan, orang yang lahir baru karena pengaruh kita. Kedua, keluarga yang berubah. Nah, yang berubah ini siapa gitu ya? Saya batasi dulu suami dan istri. Bahwa suami istri yang lahir baru, sama-sama lahir baru, sama-sama berubah menjadi seperti arah Tuhan Yesus. Roma 8:29 ini. Nah, sehingga itulah sebenarnya keluarga yang bahagia kalau suami istri sama-sama mau berubah. Yang susah itu kan kalau suami nggak berubah-berubah, istri nggak berubah-berubah, dua orang nggak berubah. Gitu. Yang tidak berubah itu cuma Tuhan sama setan. Kalau manusia pasti berubah, ya kan? Ulah suami saya nggak berubah-berubah, Pak, gitu ya. Dua kemungkinan dah, setan apa Tuhan gitu, Pak. Waduh, dia tuh kayak setan, Pak, gitu ya. Waduh, muka Herodes, urapan Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus, Pak. Wah, ketemu suaminya. Lah, istri saya pakai Isabel, Pak. Wah, ini namanya dua setan menikah, wadahnya tuyul semuanya. Itu keluarga pasti kayak neraka gitu. Ini kalau ada satu saja yang bertobat dan mulai penginjilan keluarga. Begitu satu aja bertobat, maka yang satu ini bukan, Pak, saya mau cerai, Pak. Kenapa? Suami saya bukan orang percaya, istri saya nggak mau. Loh. Satu orang bertobat, yakin masuk surga, bawa dong semuanya ke surga. Nggak mau, Pak Jarod, saya bawa suami ke surga. Tadi surga ketemu lagi sama dia, Pak. Diisi dia juga enak, Pak. Loh, ini berarti ibu juga belum lahir baru kalau nggak mau ngajak suaminya masuk surga. Satu orang masuk surga, selamat lahir baru, itu otomatis menurut saya. Dorongan penginjilan itu ada. Dan mestinya, logikanya, normalnya, dorongan itu kepada orang yang dilahirkan, kepada anaknya. Kepada pasangan yang buat anak lahir, suami atau istrinya. Jadi, tapi yang saya tekankan di sini, selain lahir baru, juga berubah. Karena berubah itu adalah buah juga. Kita dipanggil untuk berubah. Pak, suami saya nggak berubah-berubah, Pak. Cuma dua kemungkinan. Tuhan apa setan? Bukan setan sih, Pak, wong dia kebaktian pelayanan cuma nggak berubah. Wah, kalau gitu jangan-jangan Tuhan Yesus dia. Coba nanti selesai seminar diselidiki Tuhan Yesus apa bukan. Kalau sudah ternyata Tuhan Yesus, salibkan dia, mati dan dikuburkan, tunggu 3 hari. Kan kalau bangkit Tuhan Yesus, kalau nggak bangkit lapor polisi, kenapa bunuh suami gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Suami istri yang berubah, itulah sorga di dunia ini. Membuat pernikahan bahagia, dan pernikahan bahagia itu karena suami berubah ke arah Tuhan Yesus, istri berubah ke arah Tuhan Yesus, dua-duanya makin dekat. Dan dua-duanya makin dekat, makin serupa. Kami dulu berbeda sekali, satu Jawa, satu Tionghoa, satu Sanguin, satu Plekmatik.
Kalau pakai Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, saya ENFP, istri saya ISTJ, pakai DISC, saya tipe intim, istri saya stabil, bajunya aja beda. Sayanya Jawa Medok, kemana pergi pakai batik, ke gunung pakai batik, ke pantai pakai batik, ke Eropa pun pakai batik. Kami ini pasangan tulalit. Tapi kami berubah gitu ya, termasuk pakaiannya juga berubah, perilakunya berubah, sehingga semakin menyesuaikan diri. Dan itu menjadikan keluarga pernikahan kami itu bahagia. Nah, dulu nih, pada zaman dulu ya, sekarang pun juga di daerah-daerah gitu ya. Orang itu kan banyak yang sakit ya, dan nggak ada dokter waktu itu. Jadi namanya mujizat kesembuhan itu menarik sekali. Karena orang nggak bisa sembuh karena kedokteran belum maju. Sehingga melayani penginjilan dengan mujizat kesembuhan, waduh itu menarik sekali. Tapi dengan bertambahnya teknologi kedokteran gitu ya, ya masih menarik bagi orang-orang yang nggak bisa bayar dokter atau penyakit aneh yang dokter nggak bisa sembuhkan, itu masih menarik. Tetapi ini ada tren milenial. Dalam prediksi perilaku milenial, maka diduga atau diamati, data melaporkan milenial itu makin concern kesehatan. Apalagi dengan datangnya COVID gitu ya. Tren produk kesehatan omsetnya berkali-kali lipat. Semua makanan, minuman, buah, sayur yang mengarah pada kesehatan, menaikkan sistem imun. Sebelum COVID saja, milenial itu diperkirakan nanti umur manusia justru akan bertambah panjang. Nah, ditambah dengan COVID, orang makin concern kesehatan. Nah, ini kalau dunia udah pada sehat semuanya gitu ya. Mungkin ayo datang KKR, kesembuhan mujizat gitu. Gue sehat. Gue sehat gitu ya. Atau dulu tahun 90-an. Waduh. Wah, successful Bethany family gitu ya. Dulu saya di situ, makanya sekarang udah gak ada Bethany-nya lagi kan, udah menjadi gereja lalu nama lokasi gitu ya. Kecuali bikin jalan Bethany. Jadi nama gedungnya enggak gereja, yang dibikin jalan gang di sebelah gerejanya dikasih nama ya. Nah, dulu kami pakai nama begitu. Wah, dan ini kalau kita bicara kenyataan waktu itu gitu ya. Kan memang kayak waduh, Bethany tahun 90-an itu gitu. Ya kenapa? Mengajarkan yang mungkin sekarang banyak diserang orang gitu. Wah, itu mah teologi kemakmuran gitu. Tapi de facto manusia butuh makmur gitu. Sehingga pengajaran yang mengajarkan orang makmur diserbu orang sampai sekarang dunia makin makmur. Jangan-jangan nggak menarik lagi. Nah, menurut saya nih ya, makmur sehat belum tentu nikahnya bahagia. Bill Gates aja cerai. Makanya kalau pernikahan itu bahagia, ini bisa menjadi daya tarik penginjilan. Tentu membuat orang bahagia tanpa bawa ke surga ya percuma, bukan penginjilan namanya gitu kan. Ya hidup baik aja kayak orang Buddha gitu. Tapi menurut saya dunia hari-hari ini mencari figur pernikahan bahagia dan menjadi figur pernikahan bahagia itu akan menjadi daya tarik. Saya buktikan kalau menjadi daya tarik ya. Belum sebulan saya bikin WA grup namanya Keluarga Bahagia. Sekarang udah grup yang ke-12, masing-masing 200-an orang. Nggak sampai sebulan. 12 kali 200 sudah hampir 3.000 orang. Ini saya yakin saking menariknya. Orang tuh sudah kaya, bisnis gitu ya. Bill Gates aja cerai gitu ya. Jadi kalau Bill Gates orang yang begitu kaya cerai gitu, berarti saya lebih kaya daripada Bill Gates. Kaya kebahagiaan. Nah, maka kalau kita ini sebagai tools, bukan penginjilan, tapi berbuah iya ya. Jadi keluarga yang berbuah adalah pertama buah kerajaan, berarti penginjilan PI pribadi betul-betul penginjilan dalam arti langsung, tapi juga kalau keluarga yang berbuah, saya tidak berkata menginjil, maka berbuah itu harus nyata dalam pernikahan dan itu pasti terjadi ketika orang lahir baru. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Kembali lagi soal berbuah. Di mana Yohanes 15 juga menetapkan bahwa kita itu dipanggil untuk berbuah, ditetapkan untuk berbuah, pergi untuk berbuah. Untuk berbuah itu kita doa puasa, tapi kita tidak ditetapkan untuk doa puasa. Ya, kita ditetapkan untuk berbuah. Buah kerajaan, ada buah roh, buah pertobatan. Nah, buah-buah ini harus nyata, gitu ya, dan juga ada sebenarnya buah pelayanan. Ayatnya sebentar, mana di buah pelayanan? Oke, buah pelayanan adalah sebenarnya hampir kayak ya Paulus berkata bahwa dia adalah buah pelayananku yang pertama di Asia gitu ya. Jadi sebenarnya buah pelayanan kalau pribadinya adalah buah kerajaan, tapi perubahan orang yang kita layani itu buah pelayanan kita.
perubahan orang lain. Perubahan diri kita kan buah roh kita. Nah, kembali kepada cerita soal gereja mula-mula, ya saya lewatin aja. Ini tadi sudah saya singgung soal anak yang dilahirbarukan. Oke, sekarang mengenai keluarga yang pelayanan, saya akan berikan kesaksian aja cerita. Nah, pertama adalah membuat keluarga itu ya idealnya orang tua membuat anaknya lahir baru. Karena oleh dorongan kepastian keselamatan itulah harusnya orang menginjil. Orang menginjil harusnya dorongannya supaya orang lain masuk surga seperti dia. Bukan supaya anggota gerejanya bertambah, bukan yang lain lagi, tapi membuat orang lain mengenal Tuhan. Nah, kalau mungkin saya akhiri dengan kesaksian supaya lebih gampang, satu kita tanya jawab ya. Bagaimana saya membawa anak-anak saya dalam pelayanan? Ya pertama tentunya membuat mereka lahir baru waktu mereka masih kecil, SD sampai SMP dan masih satu rumah, ya maka mesbah keluarga. Tapi anak saya kelas 3 SMP sudah sekolah di luar negeri. Nah, dimulai dari mereka waktu kecil, ya, maka selain lahir baru, tentu buah roh itu harus dikembangkan, terutama belas kasihan, kesederhanaan, ketulusan. Maka diantaranya misalnya ini yang pas ada fotonya gitu ya, waktu anak ulang tahun ini kami bawa ulang tahunnya itu di Patrik. Supaya mereka muncul belas kasihan, karena penginjilan itu harus dorongannya belas kasihan. Belas kasihan itu dikobarkan ya dengan mengajak mereka bertemu dengan orang-orang yang memang menimbulkan rasa empati simpati itu berkembang. Selain itu lagi ketika anak-anak saya libur sekolah gitu ya, mereka sekolahnya di Singapura, maka saya bawa pelayanan. Ini contohnya waktu foto saya bawa mereka ke Mentawai. Di mana melayani itu dari tempat kita nginepnya ya di pastori, kadang di desa lain ada losmen gitu ya, internet kagak ada. Waduh, namanya melayani di pedalaman itu jalan kaki, kagak ada berhenti-berhentinya. Udah 1 jam lebih kita tanya, udah dekat belum? Udah Pak, udah kelihatan tuh di balik bukit. Bukitnya udah kelihatan. Jadi orang di daerah itu kalau udah kelihatan berarti dekat gitu ya. Itu bukitnya udah kelihatan, jadi di baliknya itu Pak. Padahal kita lihat bukitnya masih jauh, tapi mereka bilang kalau udah kelihatan udah dekat gitu. Kita jawab, tuh matahari juga kelihatan ke sana loh. Tapi apa yang saya mau ceritakan? Ketika anak-anak, sebentar, di laptop saya baterainya, kabelnya lupa dicolokin. Ketika anak-anak kita bawa pelayanan ke daerah, maka itulah cara mengobarkan hati misi secara real dan hati misi yang murni. Karena saya khawatir benar-benar khawatir bicara keluarga yang menginjil itu, kitanya menginjil, jangan tanya, kita hamba Tuhan, ikut pemuritan, pelayanan pelepasan, waduh kita cairkan deposito atau kita jual rumah untuk pekerjaan Tuhan, jangan tanya, generasi pertama itu korban luar biasa. Tapi saya khawatir dengan anak-anak hamba Tuhan, anak pendeta ini, kenapa jadi pendeta tuh bisa, tak kasih contoh cerita. Ini seminar seperti ini tapi bukan online ya, on-site. Waktu itu kami di Semarang, para hamba Tuhan kumpul dan saya ngajar pemuritan dalam keluarga. Waktu break istirahat, ada yang mau semeja dengan saya, Pak pengen cerita, oh ya gitu, Pak saya sedih banget Pak gitu. Kenapa? Anak saya laki-laki satunya tuh pengen jadi pendeta. Loh, kok sedih? Bersyukur dong Pak. Waduh, kalau pendeta sedih, anaknya jadi pendeta, ini pasti pendeta yang sengsara, nih pendeta yang nggak bahagia nih ya. Nah, jangan jadi pendeta kayak papa ya, hidup ini susah, ya. Hidup dari belas kasihan orang lain, jadi pengusaha tuh kayak Pak Jarod melayani gitu. Bukan begitu Pak maksud saya Pak. Loh kenapa? Saya pengen sekali anak saya jadi pendeta Pak. Lah kenapa anaknya jadi pendeta kok Bapak sedih malah nangis hari ini? Karena waktu saya tanya, kenapa kamu pengen jadi pendeta nak gitu? Ya Pak, cari kerjaan susah, ya walaupun sudah lulus kuliah, papa juga jemaatnya banyak, ya kan kolektornya lumayan. Wah, pantesan bapaknya ini ngajak ngobrol sama saya sambil air mata netes sedikit gitu, karena anaknya pengen jadi pendeta karena ngelihat kolektornya banyak. Saya juga khawatir, saya pernah khawatir waktu itu, saya jangan sampai anak saya tuh ngelihat saya gitu kan. Wah, papa keren ya, jadi pendeta pergi keluar kota, naik pesawat, dibayari tiketnya, masuk hotelnya bintang 5, makan kemana, ditawarin ya, makan Thailand, makanan Tionghoa, makanan Prancis,
Apa yang disebut dibawa di kota itu? Waduh, wah diinepin di hotel, dijemput mobilnya bagus lagi. Waduh, dada tuh begitu selesai acara dikasih amplop. Waduh, wah anak langsung mulai ngeliat, Pak, enak ya Pak jadi pendeta. Ini gawat, ini gawat, ini gawat, ini gawat. Makanya supaya itu nggak terjadi dalam hidup saya, maka anak-anak saya bawa mereka pergi ke pedalaman. Nah, lain di pedalaman, kita KKR, kita yang bayar sewa kursinya. Ya kan? Pak Jarod mau lapor, Pak, yang datang sekian orang, yang maju ke depan sekian orang. Terus apalagi yang mau dilaporkan? Ya, kolektornya sekian, Pak, gitu. Tapi pengeluarannya 5 kali lipat, Pak. Maksudnya, ya kalau Bapak tergerak, udah dari tadi saya udah bergerak-bergerak itu. Saya nggak bisa diam kan bergerak, ya tergerak yang lainnya lagi Pak. Ya saya ngerti yang dimaksud ya kan. Di depan anak kita tunjukkan bahwa melayani itu korban. Tiket beli sendiri, makan bayar sendiri, bahkan semuanya dilayani, kita bayarin. Termasuk saya bawa anak-anak saya pergi ke pedalaman untuk melihat. Kalau di Mentawai kita ada beberapa belas bahkan beberapa puluh ya, tiap tahun kita bangun dua. Jadi saya kerja nabung, setahun 1 atau 2 sekolah kita bangun. Tahun ini aja di pandemi ini kita bangun 2 sekolah. Nah, anak saya bawa ke desa-desa di mana sekolah itu dibangun. Wah, mereka ngelihat bagaimana ada yang manjat pohon kelapa buat Pak Jarod. Ada yang ke laut mancing buat Pak Jarod. Wah, Pak Jarod datang. Pak Jarod gitu. Kita sampai malu sendiri gitu. Ada yang sekolah coba kita renovasi dengan 20 juta, bahkan ada yang 10 juta rumah bekas Pak RT renovasi. Kecuali udah setahun 2 tahun muridnya 40 50 stabil, kita bangun gedung baru. Sekolah desa itu tadinya nggak ada TK-nya. Kelas 1 SD belum bisa baca, kelas 2 SD belum bisa baca. Kita bangun PAUD, saya bangun di mana-mana bangunnya TK gitu ya. Lalu mereka jadi pinter-pinter, makanya kita datang di situ. Waduh, kita pindah ke desa yang lain, ke pulau yang lain, naik perahu. Itu jemaat penduduk di pinggir pantai mengantar kita pergi. Kita udah di tengah laut, mereka masih dada-dada. Sampai anak saya tuh bilang, "Pak, hidup Bapak keren banget ya, bermakna banget ya." Nah, itu dia. Kali ini anak saya melihat hidup yang bermakna, hidup yang mulia karena melayani penginjilan yang tulus dan murni. Nah, ketika anak melihat hal ini, maka saya sekarang tuh bahagia banget. Ya, Bapak Ibu mungkin dengar ceritanya atau belum, saya itu tahun lalu bangkrut, 2019, 2 tahun lalu. 2020 tambah habis-habisan lagi, benar-benar usaha-usaha yang saya miliki hancur satu demi satu. 2019 tuh kerugian kami itu di atas 100 miliar. 2020 110 lagi. Yang 2019 140. Sehingga saya itu pensiun tanpa deposito, badan saya pun tidak tak asuransi kesehatan karena dulu usaha begitu besarnya, pegawai 200 lebih orang, operasional 1 bulan perusahaan kami lebih dari 2,5 miliar, tentu omsetnya puluhan miliar. Habis pis, bangkrut ludes des gitu ya. Tapi kenapa saya wajahnya tetap berseri-seri gitu? Saya yakin saya bisa makan. Saya bilang sama istri, kayaknya kita nggak perlu pensiun makan dari anak gitu ya. Kita jangan jadi sandwich generation dan kita lapisan atas dan menekan ke bawah. Itu namanya sandwich generation. Nah, tapi saya sempat khawatir gimana dengan pelayanan yang tiap ini kita support gitu ya. Nah, singkatnya adalah ketika pandemi dan saya bangkrut, kok Bapak tadi saya bilang tahun ini kami bangun 2 sekolah gitu. Saya bilang perusahaan saya bangkrut. Tapi Tuhan tidak ada bangkrutnya. Pelayanan nggak ada bangkrutnya. Jadi waktu saya bangkrut, anak-anak saya diberkati. Dan mereka bilang, "Pak, ini saatnya gantian saya, kita anak-anak yang membiayai pelayanan di desa-desa." Wah, maka kita bilang di Mentawai, bikin proposal, tahun ini kita bangun 2 sekolah. Itu saya senang sekali. Betapa tidak ada sukacita yang lebih besar daripada orang tua yang melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Nah, keluarga yang melayani seperti ini, menurut saya itulah nanti keluarga yang menjadi terang benderang, menjadi jadi kalau saya bawa keluarga pelayanan itu selain jalan kaki, naik ojek, nyebrang sungai, aduh jangan tanya. Ini TK-TK sederhana yang kita bangun di daerah-daerah. Maka keluarga itu menjadi kuat, setiap pribadi diterima, dan setiap keluarga itu mendapat nilai hidup. Maka itulah yang membuat kalau kami bersaksi itu ya, keluarga kami bukan keluarga yang sempurna, tapi terus disempurnakan dan keeratan kami, walaupun anak-anak di luar negeri, anak saya 1 sudah menikah dan tinggal di Singapura, nomor 2 juga kerja di luar negeri tapi belum menikah.
Yang satu baru aja pulang dari Australia, sekarang ada di Jakarta. Itulah dari saya ya. Kita lebih mudah-mudahan masih banyak waktu untuk tanya jawab sampai jam 10.30 ya. Jadi keluarga yang menginjil adalah keluarga yang berbuah, karena dengan berbuah itu kita ada senjata, ada daya ketertarikan. Karena kalau keluarga yang menginjil ini kan bukan keluarga lalu kita KKR gitu ya, itu nanti bukan keluarga lagi gitu kan, organisasi. Tapi keluarga yang berbuah, keluarga yang melayani, keluarga yang bahagia, ini akan menarik tetangga kanan kiri, lalu mereka, jadi saya bukan pendeta lagi gitu ya, tapi ya rumah kita untuk sel group, bahkan ketika membelah diri gitu ya, kita ikut di dua, istri saya ikut di dua-duanya gitu, karena sebenarnya masih mau dengan kita, tapi kan sel group harus membelah diri. Dan yang terutama ya tertariknya dengan kehidupan keluarga kita. Dan saya percaya juga kalau banyak orang-orang atau gereja-gereja bukan hanya GBI ya panggil saya kan karena bukan ilmu yang saya miliki, tapi kehidupan keluarga yang kita miliki. Sehingga keluarga yang menginjil sebenarnya dimulai dengan ya keluarga memenangkan keluarga yang lain. Keluarga dekat, cell group. Ini akan terjadi keluarga memenangkan keluarga. Lokasi pelayanan di mana? Ya di rumah-rumah seperti gereja mula-mula. Kalau kayak tadi saya bawa anak-anak penginjilan, itu sebenarnya hanya dalam rangka keluarga kami secara internal, ini solid dan kuat, dan semuanya punya beban misi. Semuanya punya beban belas kasihan. Memang ya kalau saya ini bukan gembala gitu ya, saya bawa anak kepada seperti yang saya terima dari Tuhan itu kan, pergi ke pedalaman, melayani pelayanan di desa, bangun sekolah di pedalaman, supaya ini diwarisi oleh anak-anak saya. Dan sekarang sih sudah diwarisi. Jadi makanya ketika saya bangkrut itu saya bilang, Tuhan saya tidak bangkrut. Perusahaan bangkrut, Tuhan nggak ada bangkrutnya, mana ada pelayanan bangkrut, kecuali pelayanan sendiri. Makanya dulu waktu gereja mula-mula gitu kan ada tua-tua Gamaliel yang bilang kalau ini bukan dari Tuhan berarti sendiri itu. Tapi kalau ternyata itu dari Tuhan, mungkin ternyata kelak bahwa kita yang salah. Jadi kalau kita tuh dari Tuhan, pelayanan kita, hidup kita, misi kita nggak akan ada berhentinya. Maka kita harus menyiapkan anak-anak kandung ataupun anak rohani. Tapi saya lebih menekankan pada anak kandung kita. Pertama, menerima keselamatan. Kedua, kita wariskan mereka visi mimpi kita. Itulah sebenarnya legacy gitu ya. Warisan yang paling berharga adalah kehidupan melayani Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Jarot. Terima kasih sudah memaparkan sesuatu yang luar biasa dan sangat memberkati kita. Ada satu kalimat yang menguatkan saya hari ini adalah gini. Keluarga yang berbuah akan memenangkan keluarga-keluarga yang lain. Wah, ini keren banget ya. Jadi keluarga yang berbuah akan memenangkan keluarga-keluarga yang lain. Begitu satu saja bertobat, maka mulailah penginjilan itu. Wah, keren Pak, keren ya. Jadi nggak ada istilah lagi, tapi istri saya belum berubah. Yang nggak berubah tuh tadi cuma dua, Yesus dan setan. Itu kan. Jadi semua bisa berubah artinya ya. Waduh, saya dikavok sama lukisan Pak Jarot yang di belakang itu. Itu pasti ngelukis sendiri tuh. Iya betul, dijual Pak. Ya, siapa tuh ada yang mau japri saya. Kavok dari tadi tuh Pak Jarot. Hasil lukisannya tuh loh ya. Hasil lukisannya. Jadi Pak Jarot ini selain beliau bersaksi tentang banyak memenangkan keluarga, melukis juga di rumah. Ya sejak bangkrut ini Pak, sejak bangkrut melukis Pak. Oke, Bapak Ibu pendeta seluruh Indonesia yang bergabung hari ini, silakan kalau ada yang mau sharing, mau tanya gitu ya. Hari ini boleh silakan langsung atau di chat juga boleh. Nanti saya akan bacakan chat. Ada beberapa chat yang masuk ya. Hanya tanya gini, apakah materi hari ini dibagikan gitu ya? Sudah dibuat WA group untuk seminar keluarga. Ya, jadi boleh, Bapak Ibu yang belum. Saya ya. Kirim ke ini. Silakan dulu. Ya, ada dari mana? Bentar, boleh disebutkan. Boleh, Pak? Silakan. Ya, mohon izin mau bertanya, ya, Pak. Silakan langsung. Dengan siapa? Terima kasih. Nama saya dengan Ergung. Ya, dari GBI 1 jam saja Topilo. Oke.
Ya, saya tadi diberkati dengan kesaksian Pak Jarod yang suami dan istri itu beda kepribadian, beda tipikal kepribadian, tapi akhirnya bisa saling menyesuaikan begitu Pak ya. Nah, kalau saya juga mau bertanya nih Pak, karena saya itu menikah baru setahun, ya masih kemarin sore lah, rumah tangga kemarin sore. Nah, saya orang Jawa, istri saya orang Manado. Terus secara tipikal kepribadian juga bertolak belakang. Nah, apakah best practice-nya bagaimana? Mungkin ada sedikit masukan atau saran untuk karena beda budaya itu kami sering gesekan gitu Pak. Nah, mungkin ada 1-2 tips atau kesaksian atau saran atau firman yang bisa membekali karena beda budaya ini kadang baku salah paham, Pak. Terima kasih. Dan Jawa. Oke, kalau saya Jawa dan Tionghoa. Tapi ini akan menjadi model yang banyak sekali. Indonesia ini kan negara dengan macam-macam suku. Maka pernikahan lintas suku, lintas budaya ini juga menjadi model bagi banyak orang, ya. Dan saya yakin juga cukup banyak ya, Pak Yakub Nahwe beda suku, Pak Basuki Nugroho tuh Sulawesi itu teman kuliah di IPB ya. Dulu beda angkatan ya. IPB itu kan Institut Perpendetaan Bogor ya kan. Itu Pak Wiryo Hadi itu juga kakak kelas saya itu ya kan. Itu beda suku juga itu Jawa. Ya. Jadi banyak pendeta-pendeta yang dan mungkin yang pendeta-pendeta beda suku ini karena misinya kuat sekali gitu. Jadi lintas budaya. Jadi menikahnya pun lintas budaya. Karena saya bukan orang keluarga ya, saya ini dulu orang misi. Saya di Pak Niko itu tahun 92-96 itu ketua departemen misi dalam negeri. Pak Johan Handoyo misi luar negeri. Lalu ketika saya mengundurkan diri, misi dalam negerinya di bawah Pak Handoyo lagi, lalu diserahkan ke Pak Timotius Hardono. Jadi saya itu lama menjadi orang misi. Juga dulu di Pak Irwan, Pak Iman Santoso PJRN ya dengan Pak Irwan stafnya. Dan dulu Pak Irwan Wijaya yang misi biro misi di GBI, Sinode GBI, itu dulu waktu saya ketua misi di Pak Niko Pusat Jakarta, dia misi di Jambi. Gitu. Jadi memang orang misi itu nikahnya begitu. Nah, begini. Perbedaan ini benar-benar perlu dikelola ya. Jangankan beda suku, satu suku aja pasti berbeda. Nah, saya pun jujur pernah juga berpikir menikahi orang yang salah karena perbedaan yang saya alami. Jadi ketika dulu mahasiswa pacaran, wah jangan tanya, waktu pacaran orang bilang sama saya kan, Jarod pikir sekali lagi loh, kamu tuh beda suku, beda ini, beda. Waduh kita jawab, saya yakin sekali pacar saya dari Tuhan, saya udah berdoa minta tanda. Jadi orang pemuda-pemudi pacaran yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Ketika saya kemana-mana seminar pernikahan, banyak ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Bahkan banyak juga bapak-bapak berpikir istrinya bukan dari Tuhan. Kalau ibu-ibu itu kan, aduh Pak Jarod, saya salah menikah Pak, suami saya ini saya salah menikah bukan dari Tuhan. Tapi kalau bapak-bapak kan lain pergumulannya Pak Jarod. Ini bahkan bapak pendeta nih ngomong begini Pak Jarod, istri saya itu bukan penolong saya Pak, tapi duri dalam daging saya Pak. Seperti Paulus ada duri dalam dagingnya Pak. Yang dipakai Tuhan membentuk karakter saya, ya istri saya ini Pak. Ketemu ibunya gitu, waduh Pak, suami saya ini salib yang harus saya pikul Pak Jarod itu. Jadi suaminya salib, istrinya duri. Itu berarti pernikahannya salib berduri. Tuhan Yesus itu pikul salib jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, kalau pernikahan itu salib yang dipikul, itu dimikulnya berapa lama ini? ini apa Hergung Kadarman ya. Wah, ini menikah baru setahun. Saya pernah berpikir begitu sih Pak. Apakah saya... Loh, itu dia maksud saya bersaksi itu begitu, cuma saya nggak enak ngomong begitu kan. Iya. Kalau saya nuduh kamu berpikir menikahi orang yang salah kan dengan kesaksian itu kan lebih halus, ini kan pendeta-pendeta yang hadir. Jadi begini ya. Jadi begini ya. Kadarman baru menikah kan setahun ya. Tak kasih tahu dulu nih. Ini belok-belok sedikit ya. Orang itu menikah umurnya 30 tahun saat menikah ya. Matinya tuh kira-kira umur 80. Kalau menikahnya usia 25 tahun, itu matinya kira-kira umur 75. Kalau menikahnya umur 20, itu matinya kira-kira umur 70. Jadi makin cepat menikah itu makin cepat mati.
Kalau nggak percaya, nanti hari Minggu lihat jemaat kebaktian, itu lihat wajah-wajah mereka. Makin lama usia pernikahannya, makin lama makin banyak garis penderitaannya itu, ya. Oke, tapi kita bikin kesimpulannya dulu. Kalau menikah 25 mati 75 rata-rata. Jadi menikah itu 50 tahun hidup bersama. Kira-kira begitu, 50 tahun. Nah, Anda itu baru 1 tahun. Coba bayangin deh, masih 49 tahun lagi. Mau pikul salib. Itu berat, Pak. Nah, pikul salib itu begini loh ya, kita benar dianggap sesat, itu namanya pikul salib. Gara-gara Kristen kita di PHK, itu pikul salib. Tapi kalau menikahi orang yang berbeda temperamen dasar, itu bukan. Jadi jangan menderita yang tidak seharusnya. Kita jadi orang Kristen, pelayanan, kita dilempari batu, itu pikul salib. Tapi menikah itu bukan pikul salib, nggak ada ayatnya pernikahan itu pikul salib. Jadi gini, ini penderitaan yang tidak seharusnya. Gimana ngatasinya? Kalau menurut saya gampang, diatasi dengan mindset firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kan mengajarkan laki-laki dari tanah, wanita dari tulang. Bahan bakunya aja beda. Jadi Tuhan mengambil tulang rusuknya si Adam, adanya di Hawa. Ada yang diambil dari Adam, adanya di Hawa. Tidak ada lagi tuh di Adam. Artinya apa? Kalau berbeda, justru namanya jodoh. Jodoh itu wadah sama tutup. Jadi Adam diambil nih. Nah, diambil apanya? Misalnya kalau Bapak diambil rapinya, sehingga Bapak tuh nggak rapi sama sekali. Istrinya rapi. Itu berarti ini istri, ini dia, ini tulang dari tulangku. Nggak ada lagi di aku, adanya di dia. Jadi istri yang rapi itu adalah tulang yang diambil dari kita. Kira-kira begitu. Jadi justru berbeda itu jodoh. Ini untuk mengatasi pikiran yang sesat dari si penyesat setan gitu ya. Meracuni pikiran kita dengan, aduh saya salah menikah deh. Tapi dulu kan sudah berdoa minta tanda ya. Tapi kayaknya tanda-tandanya kebetulan waktu itu. Ragu-ragu dengan doanya sendiri, dengan jawaban yang pernah terjadi. Dulu waktu pacaran, aduh sharing. Saya berdoa begini, dijawab loh bener. Ini dari Tuhan loh, yakin banget begitu berantem, bertengkar. Kayaknya dulu tanda-tandanya kebetulan deh gitu ya. Jadi itu jangan sampai masuk di otak kita. Jadi katakan bahwa ini berbeda berarti jodoh. Yang tidak ada di saya, adanya di dia. Jadi perbedaan itu bukan dibenturkan, tapi dikelola untuk melengkapi. Pak, istri saya itu orangnya dominan banget, Pak. Cepat mengambil keputusan. Saya orangnya nggak dominan, Pak. Istri saya roh Isabel. Bukan roh Isabel, dia roh leadership-nya kuat. Nah, istri yang dominan ini jangan dimarahi, disalurkan. Menjadi apa? Kamu ketua WBI. Wah, kalau perlu ketua WBI sewilayah. Jadi dia punya kepemimpinan, ini disalurkan kemana-mana. Kalau enggak, nanti dia mimpin bapak pusing. Jadi bukan disesali nih istri yang punya leadership ini gitu ya, tapi disalurkan. Dia cepat mengambil keputusan. Oke, keputusan mikro serahkan ke dia. Makan apa, beli beras merek apa, nomor berapa. Jadi keputusan mikro yang banyak setiap hari serahkan ke dia saja. Tapi ibadah di mana, sinode mana, keputusan saya gitu ya, keputusan makro. Nah, ini termasuk menyiasati perbedaan dengan saling melengkapi, tapi fondasi yang salah, yaitu fondasi pikiran menikahi orang yang salah ini betul-betul harus dibuang dengan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mengajarkan memang Tuhan ciptakan pria wanita itu berbeda. Jadi kalau berbeda justru berarti jodoh. Tidak boleh menikah dengan yang sama. Sama-sama laki-laki nggak boleh, sama-sama perempuan nggak boleh, sama-sama optimis juga nggak boleh, tahu-tahu bangkrut, sama-sama hati-hati juga nggak nginjil-nginjil gitu ya. Jadi menikah itu yang satunya suka keluyuran, bagus buat penginjilan. Satu nggak suka pergi, bagus penggembalaan. Coba suami istri penginjilan kemana-mana, anaknya nggak naik kelas loh. Jadi yang satu suka keluyuran gitu, wah penginjilan kemana-mana gitu. Yang satu suka di rumah, bagus anaknya jadi juara kelas. Ya kan, kalau enggak kan anaknya nggak naik kelas. Jadi perbedaan itu dipahami sebagai karya Tuhan, sehingga akhirnya perbedaan itu disyukuri, bukan sebagai salib yang harus dipikul. Waduh, pikul salib kok 50 tahun. Tuhan Yesus cuma jam 9 sampai jam 3. Jadi ya. Oke, silakan Tuhan berkati, lanjutkan lagi. Terima kasih. Bagaimana Pak Untung? Oke, sudah ya, sudah terjawab ya Pak Untung ya. Mantap. Jadi perbedaan itu bukan dibenturkan, ya, tapi diperbaiki. Ini keren banget kalimat ini. Setiap kalimat-kalimat yang keluar dari Pak Jarod ini memberkati kita semuanya, ya. Jadi perbedaan itu bukan dibenturkan. Ya.
mungkin Pak Ugeng baru 1 tahun menikah gitu ya. Biasa kalau pakai pas pagi itu pakai odol gitu, pencetnya dari bawah, tapi istri pencet dari atas, udah marah-marah. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari chat ya. Ini dari Bapak Pendeta Jan Wilson Sinaga. Dia nanya begini, Pak Jarot. Salam, Pak, saya Pendeta Jan Wilson Sinaga, ya, dari GBI Efata di Medan. Bagaimana menanggapi dan menerapkan pelayanan anggota keluarga atau anak-anak kita dalam gereja lokal yang kita gembalakan, yang sering dianggap akhirnya sebagai gereja keluarga, Pak? Gimana Pak Jarot? Iya. Jadi menerapkan pelayanan anggota keluarga atau anak-anak gereja lokal yang akhirnya nanti dianggap sebagai gereja keluarga. Silakan Pak Jarot. Muncul nyinyiran gitu ya. Memang nyinyiran itu ya buat nggak apa-apa juga ya, kita dengerin aja buat introspeksi. Kalau kita nggak ada yang nyinyir-nyinyir gitu, mungkin kita malah kepleset, jatuh, tahu-tahu tersesat. Jadi kalau saya itu selalu bereaksi positif terhadap nyinyir-nyinyir gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya bilang begini, teman-teman, ikuti itu gereja palsu. Jadi sampai saya ada yang ada teman saya tuh yang menuduh saya begini, Pak Jarot ini kayaknya komisarisnya gereja palsu. Waduh, saya disebut komisarisnya gereja palsu itu karena saya suka klik suka gitu ya. Itu benar kan nyinyir banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita tuh dinyinyirin malah nggak akan. Kita tuh kalau lagi difitnah, dinyinyir-nyinyir, kita tidak akan tersesat malah. Nah, ketika pendeta ngajak anak-anaknya melayani, apa nyinyirnya itu apa? Wah, ini gereja hedonisme ini, gitu. Gereja selain hedon ini gereja apa namanya? Ini gereja keluarga, gitu. Wah, ini kayak perusahaan keluarganya diwariskan. Ini nepotisme, gitu ya. Hedonisme kan mewah, nepotisme, gitu. Nah, begini. Di sisi yang lain kan kita harus legacy, mewariskan. Dan warisan apa yang paling berharga untuk kita wariskan? Keselamatan, yaitu keselamatan kekal, dan jiwa pengabdian, mencintai Tuhan. Karena begitu Abraham mencintai Tuhan, dampaknya itu turun-temurun, diberkati Tuhan. Ada buku judulnya Warisan Ilahi. Dalam buku Warisan Ilahi itu ada dua keluarga yang diteliti di Amerika. Dan itu 7 turunan itu pengaruhnya nyata sekali, perbedaan antara keluarga Jonathan Edward sama lagi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nepotisme, tapi bagaimana kita mewariskan pelayanan. Nah, tapi gimana terhadap suara-suara gitu ya? Ya suara itu biar memurnikan kita bahwa itu bukan motivasi kita. Nah, caranya supaya suara itu terbungkam sendiri, bukan dibantah. Tapi menurut saya kita sendiri perlu belajar begini. Kan gereja ini pelayanannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan saya percaya anak kita hari-hari ini nggak banyak sekali. Ya, saya yakin anak keluarga zaman sekarang ini pelayanannya mungkin ya anak-anak zaman sekarang ini kan keluarga sekarang ini kan anaknya 2, 3 gitu ya. Sedangkan pelayanan itu banyak sekali. Nah, kita bisa memberikan keadilan terhadap anak jasmani dan anak rohani. Jadi misalnya kita punya ketua kaum muda, ketua apalagi atau diaken yang berpotensi sesuai dengan tingkat kesenioran mereka gitu. Bahkan kalau perlu anak kita tidak menjadi ketua departemen. Ketua pemuda, kita benar-benar ngelihat ada yang sangat berpotensi. Mungkin dia ketuanya, anak kita wakilnya. Atau anak kita tidak pandai bicara. Kita punya anak 3, yang satu pandai bicara. Oke, boleh dilatih khotbah, ya kan kita harus mentraining mereka. Tapi kesempatan yang sama juga kita berikan kepada anak rohani kita. Sehingga akhirnya orang-orang jemaat ataupun orang-orang yang berpotensi itu kan tidak merasa disingkirkan. Kalau mereka potensi, mereka merasa diurapi Tuhan gitu ya. Lalu disingkirkan, nanti kan ngoceh dia. Waduh, saya ini kayak Daud, gembala saya kayak Saul. Wah, akhirnya dia keluar bikin gereja sendiri malah gitu. Tapi kalau dia yang Daud yang merasa dirinya Daud ini dimentoring dengan baik, seandainya dia buka itu sub cabang tetap di bawah kita. Seandainya buka, dan belum tentu juga. Kan dia panggilannya bukan full time juga. Ya, jadi
menurut saya kalau kita itu berlaku seperti dalam keluarga ya, kita punya anak kandung, saya punya anak 3. Kalau saya adil, anak itu tidak akan saling iri. Jadi kita harusnya juga menerapkan keadilan di dalam penggembalaan terhadap anak jasmani dan anak rohani. Yang penting, sungguh-sungguh penting adalah kita wariskan kepada anak kandung kita itu jiwa yang melayani Tuhan. Bahkan mungkin kita dorong anak kita untuk sekolah sekuler, manajemen, bisnis. Kalau nanti panggilan tidak pernah lari kemana-mana. Panggilan tidak pernah lari kemana-mana. Jadi kita tidak perlu ada perasaan-perasaan misalnya, wah ini ketua kaum muda ini saingan ini gitu ya. Itu kan kayak roh Saul gitu ya. Saul juga nggak jahat loh ya. Saul itu pengen sekali Jonathan mewarisi. Sebuah impian yang sangat biasa. Siapa yang tidak punya keinginan anaknya meneruskan? Dan Saul pengen sekali Jonathan yang meneruskan, bukan Daud. Tapi menurut saya kalau Daud ini toh juga mantunya sendiri lagi, kecuali bukan mantu gitu ya. Ini tapi seandainya itu misalnya gitu ya, aduh ini malah dirangkul saja. Kan apalagi Jonathan sama Daud bersahabat, udah jadi tim pelayanan yang hebat sekali gitu. Jadi menurut saya supaya tidak ada suara-suara sumbang, ya memang kita sendiri menurut saya jangan sumbang gitu ya. Kita terapkan keadilan kepada anak jasmani dan anak rohani dalam kesempatan melayani Tuhan. Bahkan kalau mereka sungguh-sungguh sama-sama lahir baru, mereka jadi tim, kita harapkan mereka menjadi tim yang saling melengkapi juga. Jadi itu menurut saya akan membuat nanti ya kita yakin ya, kalau kita tuh yakin dengan panggilan kita tidak perlu khawatir akan warisan. Jadi kita yakin bahwa saya melayani karena panggilan Tuhan. Dan anak-anak saya di antara mereka pasti ada juga yang terpanggil. Karena ini sebenarnya legacy. Jadi sekali Tuhan panggil kita, itu sebenarnya turun-temurun juga. Ya, walaupun mungkin bentuknya beda-beda. Kita gembala, anak kita mungkin jadi penginjil. Tapi pasti mereka hamba Tuhan. Mereka pasti hamba Tuhan. Kalau enggak berarti kita salah mewariskan. Jadi kalau yang saya pentingkan anak-anak saya melayani Tuhan. Entah apapun tahbisannya. Nah, dalam hal penggembalaan, maka yang penting anak-anak semuanya juga lahir baru, lalu dilibatkan dalam pelayanan sesuai dengan talenta mereka. Jadi misalnya dia yang satu banyak ngomong, leadership-nya kuat, ya mungkin penggembalaan dimulai dari penggembalaan guru sekolah minggu, gitu ya. Pasti nggak ada yang protes karena memang orang ngelihat kok. Tapi dia masih muda, ada senior yang lebih bagus, ya dia wakilnya dulu. Kita punya anak yang nggak banyak ngomong, gagap, gitu ya. Pendiam, pemalu, kalau khotbah nggak bisa lama, ya jangan suruh khotbah gitu ya. Tapi dia mungkin pemain musik yang handal, mungkin dia pengatur keuangan yang hebat. Nah kalau itu kita taruh pada posisi yang pas, maka tadi saya bilang kan pelayan itu jenisnya banyak banget, anak kita nggak banyak banget, sehingga anak kita ini paling hanya bisa menduduki pos pelayanan tertentu yang memang sesuai dengan minat, bakat, passion, kemampuannya. Dan orang menilai hal itu, saya yakin aman. Saya yakin aman. Ya itu dari saya Pak, dan berkati. Oke, puji Tuhan. Jadi sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta Jan. Ya, oke. Saya bacakan dari chat lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Jarot. Ya. Ini kayaknya yang tanya ini teman sekelas Pak Jarot dari Bapak Pendeta Basuki Tri. Jadi gini, pandangan bahwa pernikahan mengejar kebahagiaan bisa menimbulkan ekses memilih segala sesuatu berdasarkan apakah akan membuat bahagia atau tidak. Misalnya nih, memilih pelayanan berdasarkan apakah pelayanan apa yang paling membuat bahagia untuk keluarga. Bagaimana menurut Pak Jarot? Ya, memang melayani itu dasarnya adalah panggilan Tuhan, gitu kan? Kalau Tuhan suruh ke Papua, Tuhan suruh kayak Paulus ke Makedonia, gitu ya. Sampai di Makedonia digebukin lagi. Habis digebukin dimasukin penjara. Itu kan gara-gara Paulus kan harus melayani, sedangkan kota ini kan banyak banget ya. Kalau seperti zaman sekarang ini kan ada Papua, ada Singapura, ada Melbourne, ada banyak banget. Zaman dulu juga begitu kan. Kota yang mana nih gitu ya? Tuh daripada salah gitu kan, berdoa, berpuasa. Dapat penglihatan orang Makedonia gitu, panggil-panggil. Berdasarkan penglihatan itu, Paulus berangkat Makedonia.
sampai di sana digebukin. Untung itu Silas nggak bilang begini sama Paulus, kamu pakai penglihatan-penglihatan, ya, bukti jadi gebukin kita. Kalau dari Tuhan masa digebukin gitu. Yang dari Tuhan pun bisa digebukin. Tapi menariknya, waktu digebukin di penjara, Paulus itu bahagia. Jadi Paulus dan Silas ini berdua menyanyi di penjara. Waduh, nggak saling menyalahkan gitu. Jadi sebenarnya gini, obsesinya bukan bahagia, tapi bahagia itu dampak ketika bersama dengan Tuhan. Jadi tetap ya tentu ada yang namanya, kalau kita bicara panggilan gitu ya, ada yang namanya otak manusia secara logika atau secara hikmat menggunakan keunikan minat, bakat, talenta untuk panggilan tersebut. Orangnya banyak ngomong, jadi marketing, jadi sales. Kalau pelayanan, ya penginjil. Nggak banyak ngomong, udah nabi, pembukuan, nulis buku, katakanlah begitu. Itu sesuai minat, bakat. Kalau sesuai minat, bakat, pasti lebih bahagia. Tapi di atas itu, sebenarnya obsesinya harusnya bukan bahagia. Obsesinya adalah pertama benar, kedua dari Tuhan. Karena ketika benar dan dari Tuhan, kayak Paulus kan Makedonia itu benar dong dari Tuhan gitu kan. Ternyata di sana digebukin. Yang menarik ini, waktu digebukin dia bahagia. Jadi waktu Paulus digebukin itu nggak saling menyalahkan dengan Silas. Memang Silas bukan istrinya ya, karena memang Paulus tidak menikah. Tapi saya menggunakan ini sebagai sebuah ilustrasi. Kalau suami istri itu sepakat, ya menggumulkan pelayanan. Misalnya kalau saya dulu kan bergumul juga ya. Tahun 98 itu saya sempat bergumul hebat itu. Karena waktu itu juga saya sempat didatangi sama beberapa diaken, ya, diaken-diaken penatua di gereja. Dan mereka tuh istilahnya tuh kalau istilah zaman sekarang ini bukan domba, ya, sapi. Kenapa sapi itu? Itu ada 20 orang kali ada ngajak saya retret di puncak, 20-30 orang. Itu sapi-sapi, kakap-kakap, bukan domba. Satu orang jemaat pengusaha itu tahun 98 loh ya, ini belum tahun 2000 nih. Itu perpuluhannya bisa 1 miliar loh, 1 bulan. Itu nawari saya, nantang saya begini, Mas Jarot sama Mbak Esther, kita senang sekali sama, saya waktu dipanggil Mas, karena mereka ini udah 40-50 tahun, saya waktu itu baru 30-an tahun, lebih muda. Tapi mereka panggil saya gini, Mas Jarot, kita sangat hormat dan suka dengan Mas Jarot. Gimana kalau Mas Jarot buka gereja, kita support. Jadi gembala. Wah, yang mensupport ini 20 orang itu perpuluhannya hanya 20 orang ini aja gitu ya. Saya mau ngambil ballroom di hotel yang dekat Bundaran HI, hotel mewah di situ yang bisa 2.000 orang. Nah, mereka bilang pokoknya soal tempat, sound system segala macam, Mas Jarot nggak usah pikir, Mas Jarot cari aja tuh suara Tuhan, firman Tuhan, didik kami, ajar kami, gembalakan kami gitu. Wah, ini saya di persimpangan jalan waktu itu. Penginjil, gembala, pengusaha yang melayani atau pengusaha plus gembala sekalian gitu kan. Itu kan pergumulan yang tidak mudah. Nah, mertua saya itu gembala, wah, apalagi gitu kan, anak mertuanya gembala kan mantunya gembala sekalian cocok gitu kan. Istri saya kan anak gembala gitu kan. Tapi waktu saya bergumul, yang saya kejar sekali lagi obsesinya bukan bahagia. Ketika berbicara panggilan dan kebijakan makro gitu ya, maka yang benernya bagaimana? Panggilan Tuhannya bagaimana? Nah, waktu itu akhirnya saya menemukan panggilan saya bahwa saya bukan penggembalaan. Nah, itu bukan keputusan yang tanpa resiko kan. Kalau gembala ya plus minusnya kan ada, punya jemaat, punya kolektornya banyak, kita punya hak veto atau punya hak prerogatif mengatur keuangan itu kan kenikmatan tersendiri gitu. Lalu saya mengambil keputusan adalah pengusaha yang melayani. Ya ada enaknya juga, waktu usahanya maju luar biasa diberkati ya enak. Tapi waktu bangkrut pun kita suami istri nggak saling menyalahkan. Jadi menurut saya ketika harus mencari panggilan, maka obsesinya harus apa suara Tuhan. Ketika kita harus bersikap, maka obsesinya adalah benar dulu. Jadi kalau harus pilih benar atau pilih bahagia, pilih benar. Bahkan jangankan bahagia, pilih baik atau pilih benar, maka kita pilih benar. Misalnya nih contoh lagi, kalau kita kuliah gitu ya, teman sekos satu kamar kos-kosan dengan saya nggak bisa masuk karena sakit. Rod, tolong dong saya diabsenin. Kalau saya menolong ngabsenin dia, saya berbuat baik. Karena kalau dia sekali lagi bolos,
nggak boleh ikut ujian. Kalau saya tidak absenkan, dia boleh ikut ujian, tapi harus ada surat dokter. Padahal itu butuh biaya. Saya bilang, saya nggak bisa mengatakan kamu hadir, padahal kamu nggak hadir. Berarti saya nggak berbuat baik, tapi saya berbuat benar. Karena mengatakan dia hadir, karena waktu itu kan masih belum zaman digital ya, dengan tanda tangan gitu. Berarti kan saya bohong. Nah, kalau bicara baik, itu baik, tapi tidak benar. Nah, ketika ada pilihan baik atau benar, bahagia atau benar, untung atau benar, menderita atau benar, maka pilihan kita mesti benar. Nah, dua-dua yang benar, mana yang lebih menguntungkan? Itu kita pilih. Mana yang lebih bahagia? Itu kita pilih. Sama-sama benar. Ya. Tapi kita melayani di Makassar apa di Kendari gitu. Makassar atau Surabaya. Nah, sama-sama benar, namanya sama-sama melayani. Maka yang mana suami istri sepakat? Kan dulu waktu menikah, kita sudah bergumul dan kita yakin ini istri dari Tuhan. Karena kalau sudah menikah berarti sudah dari Tuhan. Maka kita bisa berdoa bahwa mana yang suami istri sepakat, berarti itu kehendak Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi tetap kebenaran itu di atas segalanya. Tapi kalau sudah sama-sama benar, maka pertimbangan kayak misalnya ya kita sekeluarga lebih sepakat, nah itu boleh, ya kan? Kita milih saya akan menggembalakan atau buka cabang di mana istri mendukung. Itu boleh, menurut saya nggak salah. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan istri sebagai penolong kita. Sehingga nanti menjalani yang benar itu dengan bahagia. Jadi kalau pilihannya benar atau bahagia, maka pilihannya benar. Di antara dua yang benar, nah, tergantung deh. Mau pilih yang paling bahagia boleh, paling menyenangkan boleh, paling gampang juga boleh. Sama-sama benar nih. Ini yang paling gampang tuh paling tertangani. Itu menurut saya boleh. Oke, Tuhan berkati. Mantap ya. Jadi Pak Pendeta Basuki, jadi satu kalimat yang saya catat adalah kebenaran di atas segala-galanya. Ah, itu penting sekali. Kebenaran. Dan kebenaran ini tidak sama dengan kebetulan ya Pak Jarod ya. Iya. Ya, akulah jalan kebenaran, bukan akulah jalan kebetulan. Oke. Jadi kebenaran di atas segala-galanya. Oke. Satu pertanyaan lagi, lalu habis itu kita akan istirahat. Ini pertanyaan ini mungkin dijawab singkat saja boleh Pak Jarod ya dari chat. Saya akan bacakan dari Bapak Martin ya. Bapak Martin di mana tadi? Sebentar saya cari dulu chatnya. Pak Martin dia bicara gini Pak Jarod. Apakah dalam keluarga Kristen itu perceraian dibolehkan? Perceraian karena selingkuh, karena nggak cocok atau apa gitu. Jadi Pak Martin tadi bertanya begitu. Apakah di dalam keluarga Kristen perceraian dibolehkan? Silakan Pak Jarod, singkat. Habis ini kita istirahat. Ya, saya akan berikan lewat kalau nanti bisa download dari tempat chat, saya silakan di-download. Kalau enggak nanti saya kirim lewat WA ya. Jawaban yang lengkap saya akan berikan buku yang judulnya Perceraian, itu 246 halaman. Jadi itu akan lengkap sekali jawabannya ada di situ, tapi sekarang saya akan jawab singkat sehingga selebihnya ini filenya bukan PowerPoint ya, tapi PDF. Jadi 246 halaman. Oh, bagus. Oke. Aneka jenis teori perceraian ada di situ, termasuk sikap saya secara pribadi. Jadi saya berikan buku sebentar, langsung saya cemplungkan kalian di sini. Makin kurus kok gitu. Kelihatan tua karena makin kurus. Bentar, ini salah ngepost ya. Saya cemplungkan di tempat chat kalau yang bisa download dari chat. Oke, boleh. Mungkin nanti admin akan share di WA group ya. Mungkin nanti admin akan share di WA group jawaban dari Pak Jarod ini. Cara singkatnya adalah tidak ada perceraian, itu jelas waktu itu kan ada dua golongan ya, dan Tuhan Yesus sendiri kan sebenarnya itu juga dia rabi ya, seorang rabi Yahudi. Jadi ada dua golongan, yang satu yang boleh menceraikan karena KDRT, karena nggak cocok gitu, yang satu nggak boleh ya, kecuali ada perselingkuhan. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya menjawab dengan lebih keras lagi. Ya, itu kan konteks perikopnya kan memang sedang berbincang-bincang mengenai perceraian, bukan hal yang lain. Itu konteksnya memang mereka bertanya, boleh nggak orang itu
bercerai. Dan Tuhan Yesus menjawab, orang tidak boleh bercerai kecuali karena porneia. Jadi saya pakai bahasa aslinya aja. Orang tidak boleh bercerai kecuali porneia. Porneia itu kan kalau King James adalah sex immorality. Kata porneia digunakan yang sama ketika ada orang melakukan bejat seksual. Misalnya seks dengan mayat, seks dengan binatang, seks dengan anak, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Maka di situ Alkitab bahasa Indonesia mengatakan itu cabul atau jinah, tapi di bahasa Ibraninya mereka porneia. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus memberikan syarat yang jauh-jauh lebih ekstrim lagi dari kelompok yang paling ekstrim yang ajaran yang ada pada waktu itu. Sehingga dengan jawaban Tuhan Yesus itu menjadi gempar gitu kan. Kalau begitu lebih baik orang nggak kawin gitu. Kalau syaratnya seberat itu. Jadi Tuhan memberikan persyaratan yang sebenarnya bahkan syarat itu pun, perkecualian itu pun masih ditambahkan lagi, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu kan apa yang dibolehkan kan belum tentu kehendak Tuhan ya. Mungkin saya gunakan pola pikir ilustrasi, karena nanti yang detailnya ada di buku saya. Tapi yang saya berikan malah justru esensi pola pikirnya. Yang diizinkan sekalipun itu porneia, tapi yang pasti istri selingkuh 2 kali ketangkap basah gitu ya. Apalagi kalau nggak ketangkap basah, cuma diduga ada fotonya bersama di lobi hotel. Di lobi kan belum tentu selingkuh gitu ya, cuma TTM gitu. Tapi kalau betul-betul ada saksi yang mendobrak pintu gitu. Lalu waktu didobrak pintu dan ketahuan itu dia nangis minta ampun. Itu bukan porneia. Itu berarti dia terjatuh dalam dosa, sadar itu dosa dan minta ampun. Maka harus diampuni. Orang yang minta ampun harus diampuni. Jadi orang tidak boleh menceraikan pasangannya yang berzina karena jatuh selingkuh dengan sopir, dengan teman pelayanan, itu bukan porneia. Porneia itu bejat seksual yang ada dalam ayat-ayat lain untuk kasus-kasus yang bejat seksual yang saya sebut tadi. Nah, tapi seandainya memenuhi syarat porneia, itu pun juga bukan kehendak Tuhan. Jadi saya kasih pola pikir bahwa yang boleh itu belum tentu kehendak. Contoh nih, bangsa Israel minta raja. Tuhan kan marah. Aku tuh raja mereka gitu. Kami mau seperti bangsa yang lain punya raja. Aku tuh raja kalian gitu. Wah, Tuhan marah bilang sama Samuel, itu bangsa degil itu. Saya yang diberontak gitu. Kasih tahu bangsa itu kalau punya raja bayar pajak segala macam. Lalu mereka berkata, kami akan bayar pajak, kami akan tanggung. Itu akhirnya Tuhan itu ya ngalah itu kayak istilahnya tuh gini. Ya memang degil itu ya sudahlah gitu. Akhirnya dibolehkan punya raja. Nah, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Dan waktu mencari raja, ya Tuhan yang nggak lepas tangan itu, nyuruh Samuel juga urapi Saul, urapi Daud itu, ya diberkati juga. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Jadi ada beberapa, bukannya soal cerai ya, ada beberapa pernikahan yang bukan kehendak Tuhan. Tapi masih bisa diberkati. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Jadi yang diberkati pun bukan berarti kehendak Tuhan. Tapi kan nggak mungkin jemaat dalam kondisi tertentu yang memang sudah memenuhi syarat sesuai dengan dogma masing-masing gereja dan yang seperti ini bisa diberkati, gitu kan? Itu pun sebenarnya kan bukan kehendak Tuhan. Seperti Daud itu waktu jadi raja ya diurapi, padahal Tuhan itu marah waktu bangsa Israel punya raja, minta raja, itu bukan kehendak Tuhan. Nah, dalam kasus yang lain ada hal-hal yang serupa bahwa yang bukan kehendak Tuhan itu masih bisa diizinkan. Tapi kalau mau cari kehendak Tuhan, ya betul-betul namanya bercerai, seandainya memenuhi syarat perceraian, maka kehendak Tuhan itu selibat. Tidak menikah lagi sampai mati. Itu kalau mau bicara kehendak Tuhan. Bicara kehendak Tuhan lagi, ya memang tidak bercerai. Tapi kalau diceraikan, lah lain ceritanya kan. Pasangan saya homo, Pak, gitu. Yakin nggak dengan kuasa pelayanan pelepasan, yang seperti kita orang-orang karismatik ini ajarkan? Kalau yakin ya jangan bercerai. Doa, puasa, layani pelepasan. Nggak bisa, Pak. Susah, Pak. Itu DNA, Pak. DNA bisa berubah loh, ada mutasi DNA loh. Jadi kalau yakin dengan pengajaran yang istilahnya itu selama ini begitu karismatiknya, yakin segala sesuatu, ya harusnya cerai bukan solusi. Tapi seandainya memenuhi persyaratan perceraian, ya harusnya selibat sampai mati. Jadi itu kalau kita bicara kehendak Tuhan, dan itu yang saya ajarkan dalam buku saya, tapi di buku itu saya muat, saya cantumkan juga pendapat-pendapat yang saya tidak setuju. Tapi saya mau nyoba fair, pendapat orang lain itu seperti apa, tidak saya edit. Jadi saya masukkan aja di buku, untuk Bapak Ibu boleh melihat beberapa perbedaan hamba Tuhan mengenai kasus-kasus perceraian.
Nah, tapi juga di itu saya tulis pendapat saya pribadi. Ya, nah ini saya janji saya berikan karena waktu nggak mungkin jelasin perceraian itu mungkin butuh 2-3 sesi tersendiri. Sedangkan kita sebenarnya ini keluar tema, tapi nggak apa-apa. Secara singkat saja, itulah pendapat saya dan lengkapnya saya berikan buku saya. Tuhan berkati. Oke, berarti pertanyaan dari Pak Amos Gunardi juga sudah terjawab dengan kalimat-kalimat dari Pak Jarod tadi ya. Bagaimana menghadapi pasangan suami istri yang sudah cerai dan mau menikah lagi dengan pria atau wanita lain. Apakah yang harus kita sampaikan? Mungkin di dalam bukunya Pak Jarod tadi sudah dijawab. Dan tadi sedikit sudah dijawab. Ya. Wah, ini keren. Dan sekarang kita akan istirahat dulu. Ya. Kita akan istirahat 10 menit. Kita akan mulai lagi nanti sekarang pukul berapa ini? Waktu Indonesia bagian Depok. Sekarang pukul 9.30 ya. Kita akan istirahat. Lalu kita akan masuk lagi nanti 10 menit dari sekarang. Ya. 9.30 WIB, Pak. Oh, WIB. 9.30. 9.30 WIB, nanti kita akan istirahat 10 menit. Ya. Setelah itu kita akan masuk lagi. Dan sekarang saya kembalikan kepada admin. Silakan. Pak Risairo.